Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penjurnalan yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Endang Adinda Putri, kedua Ilma Asri Ningtyas, ketiga Fatimatul Munawaroh, keempat Brilian Dwi Cahyani. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengenalan terhadap akun-akun akuntansi. Akun akuntansi dapat dibedakan akun untuk penyajian neraca dan akun untuk penyajian laba rugi. Akun kelompok neraca terdiri dari aset, utang, dan ekuitas. Akun kelompok laba rugi terdiri dari pendapatan, beban pokok, penjualan, beban usaha, dan pendapatan dan beban di luar usaha. Kelompok neraca. Pertama, aset dibagi menjadi 3, aset lancar, aset tidak lancar, aktiva lain-lain. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai dan kekayaan lain yang mudah diuangkan atau dalam jangka waktu pendek dan dapat ditukar menjadi uang tunai. Kas atau uang tunai yang disimpan secara fisik di dalam perusahaan. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi yang berkaitan dengan kas. Piutang untuk menampung penjualan tempo. Piutang usaha ini yang merupakan rincian dari piutang usaha. Persediaan untuk menampung transaksi yang berkaitan dengan pergerakan persediaan, baik itu barang dagangan, barang dalam proses, bahan baku, dan lainnya. Beban dibayar di muka untuk menampung pembayaran biaya-biaya di mana masa manfaatnya belum terjadi. Misalnya, pembayaran sewa untuk 2 tahun, maka pembayaran ini termasuk dalam beban dibayar di muka. Yang kedua, aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang. Aset berupa instrumen investasi yang disimpan hingga jatuh tempo, yang biasanya berjangka waktu panjang, biasanya disebut held to maturity. Tanah operasional perusahaan. Bangunan operasional perusahaan, mulai dari tempat parkir, pos satpam, gudang, pabrik, kantor, dan lainnya sebagainya. Mesin operasional perusahaan, mesin dan peralatan apapun itu. Peralatan furnitur, mebeler, dan peralatan kantor yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kendaraan menumpang kelancaran operasional perusahaan, termasuk kendaraan-kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4. Yang ketiga, aktiva lain-lain. Aset yang tidak memenuhi kriteria lancar tetapi tidak bisa digolongkan ke dalam akun aset tak lancar yang telah disebutkan di atas. 2. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Beban usaha. Kelompok biaya ini memiliki beberapa akun untuk menampung biaya-biaya yang terjadi dalam menjalankan operasional perusahaan. Beban pegawai, yaitu digolongkan gaji dan upah, biaya lembur, biaya THR dan bonus, biaya kesehatan. Yang kedua, beban penjualan, biaya promosi, biaya pengiriman barang, biaya sewa, biaya penjualan lainnya. Yang ketiga, beban administrasi dan umum, biaya alat tulis kantor, biaya listrik dan telepon, biaya pemeliharaan, biaya sosial, biaya umum lainnya. Yang tiga, pendapatan dan beban di luar usaha, dibagi menjadi 2, pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok perusahaan, misalnya pendapatan lain-lain. Beban di luar usaha adalah biaya-biaya yang terjadi tidak terkait langsung dengan kegiatan pokok perusahaan, misalnya biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank. Penjurnalan
Jurnal merupakan permulaan pencatatan secara kronologis berupa pendebitan dan pengkreditan dari transaksi keuangan yang telah terjadi serta penjelasannya. Pembuatan jurnal umum atau disebut dengan penjurnalan bertujuan untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Media penjurnalan disebut dengan buku jurnal. Umumnya, buku jurnal atau buku harian menggunakan bentuk jurnal umum 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Di bawah ini merupakan bentuk jurnal umum 2 kolom. Pada kolom pertama, yaitu kolom tanggal. Kolom ini digunakan untuk mencatat tanggal kejadian transaksi yang dicatat berdasar urutan kronologi kejadiannya. Yang kedua adalah kolom keterangan. Kolom ini digunakan untuk mencatat ayat-ayat jurnal transaksi sesuai dengan urutan debit kredit dalam setiap transaksi. Kolom ketiga yaitu kolom referensi. Kolom ini digunakan untuk menandai ayat-ayat jurnal yang sudah diposting ke buku besar. Yang keempat yaitu kolom debit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebit dari suatu transaksi. Dan yang terakhir yaitu kolom kredit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus dikredit dari suatu transaksi. Selain kolom-kolom tersebut, dalam setiap halaman buku jurnal harus diberi halaman jurnal di pojok kanan atas serta judul jurnal yang dibuat di tengah atas. Contoh, pada tanggal 4 Januari 2020, Pak Budi mendirikan perusahaan PT Mekarjaya. Berikut adalah transaksi selama bulan Januari 2020. Pada tanggal 5 Januari 2020, Pak Budi menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta kepada perusahaan PT Mekarjaya. Pada tanggal 11 Januari 2020, dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2020, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Pada tanggal 20 Januari 2020, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Dan yang terakhir pada tanggal 25 Januari 2020, membayar gaji perusahaan untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Untuk selanjutnya adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening atau perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos laporan keuangan perusahaan. Sumber buku besar adalah jurnal yang telah dibuat. Bentuk buku besar. Bentuk buku besar memiliki beberapa bentuk. Bentuk buku dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah buku besar bentuk T sederhana. Bentuk T sederhana dan cara pengisian atau pencatatan transaksinya ke masing-masing adalah sebagai berikut. Keterangan. A. Nama rekening diisi di atas garis bagian tengah. Misalnya kas, piutang usaha, utang usaha, ekuitas, pendapatan, dan beban. B. D adalah sisi debit. C. K adalah sisi kredit. Yang kedua adalah buku besar bentuk sekontro. Bentuk sekontro ini sama dengan bentuk T sederhana. Pada bentuk ini terdapat tambahan kolom tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah pada sisi debit maupun kredit. Sisi kiri adalah debit, sedangkan sisi kanan adalah kredit. Untuk buku besar bentuk sekontro dapat dilihat di bawah ini dengan keterangan A. Nama rekening diisi dengan nama rekening yang dibuka pada saat menjurnal. B. Nama rekening diisi dengan nomor rekening dari nama rekening yang bersangkutan. C. Tanggal diisi tanggal pengisian buku besar atau posting. D. Keterangan diisi nama debitur atau kreditur. E.
Referensi diisi dengan nama jurnal yang merupakan sumbernya, misalnya JU1 atau Jurnal Umum halaman 1 dan merupakan tanda pemindahan transaksi. F. Jumlah diisi dengan nilai jumlahnya. Yang ketiga, buku besar bentuk saldo. Bentuk saldo akan lebih baik karena dapat mengetahui secara langsung saldo setiap saat dalam mencatat tiap-tiap perubahan masing-masing rekening. Bentuk buku ini lazim digunakan di perusahaan karena kelebihannya dibandingkan bentuk T sederhana dan bentuk skontro. Buku besar bentuk saldo ada 2, yaitu A. Bentuk saldo tunggal. Bentuk ini dikatakan saldo tidak rangkap atau saldo tunggal karena kolom saldo hanya satu kolom. Untuk menentukan apakah bersaldo debit atau kredit, maka di kolom D atau K ditulis D jika tersebut bersaldo debit dan ditulis K jika jumlah tersebut bersaldo kredit. Untuk bentuk saldo tunggal dapat dilihat di bawah ini. Yang B. Bentuk saldo rangkap. Bentuk ini memiliki saldo rangkap. Dikatakan saldo rangkap karena kolom saldo terdiri dari 2 kolom. Apabila saldo tersebut adalah saldo debit, maka dicatat di kolom saldo sisi debit. Apabila saldo tersebut adalah saldo kredit, maka dicatat di kolom saldo sisi kredit. Bentuk ini lebih akurat dan lebih mudah dibaca karena dapat melihat dengan segera posisi saldo apakah saldo tersebut debit atau kredit, sehingga hampir semua perusahaan menggunakan bentuk ini. Bentuk saldo rangkap dapat dilihat di bawah ini. Contoh soal penyelesaian tentang buku besar bentuk tunggal. Januari 2011, Nona Rena membuka salon khusus wanita di Jakarta. Transaksi yang terjadi antara lain. 2 Januari, Rena menginvestasikan uang pribadi ke perusahaan sebesar 5 juta rupiah. 3 Januari, Rena membeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000 rupiah. 5 Januari, Rena membeli peralatan salon secara kredit dari toko mebel raya sebesar 800.000 rupiah. 10 Januari, salon menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 250.000 rupiah. 19 Januari, membayar beban listrik sebesar 250.000 rupiah. 25 Januari, Rena mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000 rupiah. 27 Januari, salon menerima uang jasa perawatan tubuh sebesar 300.000 rupiah secara tunai dan kredit sebesar 100.000 rupiah. 30 Januari, tagihan dari pelanggan diterima pada 27/1 sebesar 100.000 rupiah dan 3 Desember 31 Januari pembayaran gaji karyawan sebesar 300.000 rupiah. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Materi selanjutnya mengenai neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan saldo akun buku besar. Neraca saldo biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Setiap akun disusun menurut urutannya dalam buku besar. Saldo debit diletakkan pada kolom kiri dan saldo kredit diletakkan pada kolom kanan. Tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk menguji kebenaran pendebitan dan pengkreditan akun buku besar. Langkah-langkah menyusun neraca saldo. Penyusunan neraca saldo harus memperhatikan bentuk buku besarnya, karena penyusunan neraca saldo didasarkan pada saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Langkah penyusunan neraca saldo sebagai berikut. 1. Mencantumkan nama akun dan saldonya. 2. Menjumlahkan kolom debit dan kredit. 3. Membuktikan kesamaan kedua kolom debit dan kolom kredit. Baik,
Itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Saya selaku wakil dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jika ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya selaku wakil dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.